Berikut adalah cara apa ya, memisahkan kaca LCD ini tanpa harus menggunakan blower ataupun pemanas atau pemanas LCD. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri, kacanya pecah, kaca touchscreen-nya pecah yang bagian atas. Ini kita bisa lepas tanpa menggunakan pemanas. Nah, kalau dilihat dari segi fisiknya, ini kayaknya sudah pernah diganti touchscreen-nya. Cuman di dalamnya dia itu ada kayak bekas, ini kayak ndak rapat kan, makanya dia cepat pecah. Nah, nanti kita akan bahas kenapa dia mudah pecah dan berikut cara memisahkannya. Cara memisahkannya itu seperti ini. Ini kan bagian atasnya sudah apa ya, sudah retak. Jadi kita mulai dari bagian atas seperti ini. Ini bagian atas sudah mulai retak, padahal ini sudah masih fungsi loh. Nah, ini bekas pengerjaan pergantian kaca LCD-nya. Padahal masih fungsi normal, cuman ya kata konsumennya banyak dipandang. Kesalahannya itu kenapa dia mudah pecah begini padahal baru-baru diganti. Nanti kita akan bahas. Kita bahas dulu proses pergantian pelepasannya, cara memisahkannya. Nah, karena ini sudah pecah, kita tambahkan pecahannya seperti ini. Mulai dari bagian yang pecah dulu agar memudahkan kita kan, tanpa harus bongkar ceritanya, tanpa harus bongkar LCD. Ini bekas pergantian kaca LCD-nya atau touchscreen-nya. Nah, ini sudah mulai terangkat guys. Nah, ini kan seperti yang kita lihat sama-sama, ini sudah terangkat seperti ini. Nah, kan nah, bagian ini kenapa dia pecah, karena waktu pemasangannya itu bisa kita lihat sendiri, waktu pemasangan kaca touchscreen-nya bagian sini tidak menumpuk lem sebagai bantalan. Harusnya di sini dibanyakin lem bagian atasnya supaya ada bantalan untuk kaca LCD touchscreen-nya. Nah, itu dia kenapa dia mudah pecah. Terus yang kedua, ini kalau kulihat dari segi fisiknya, dia tidak memakai lem OCA. Makanya ini tidak perlu dipanas-panaskan, karena dilihat dari sininya tadi kondisinya itu kayak ada seperti dugaanku. Jadi kita tidak perlu menggunakan pemanasnya. Jadi kalau misalnya ada kayak bekas air di dalam tidak rapi, itu menandakan saat pemasangan touchscreen-nya dia itu tidak menggunakan apa ya, dia tidak menggunakan lem OCA. Padahal untuk lebih bagusnya kita gunakan lem OCA agar touchscreen-nya tidak mudah pecah kembali. Nah, seperti ini guys, kita tanpa harus menggunakan pemanas. Nah, kita potong bagian sini, hati-hati guys, karena ini kita menggunakan benda tajam, benda yang ya tanpa harus menggunakan pemanas guys, karena dilihat memang dari kondisinya. Nah, begitulah kira-kira kenapa HP ini mudah pecah kaca LCD-nya, kaca touchscreen-nya. Nah, mari
kita bahas kenapa dia pecah bagian atasnya. Mari kita bermain logika. Harusnya ini bagian atas ini diberi banyak lem, karena bagian pecah yang utama tadi kan di sini. Dikarenakan pas bagian atasnya ini seperti ini modelnya. Nah, di sini tidak punya bantalan. Harusnya itu lem kita fungsikan sebagai bantalan juga. Jadi kalau misalnya kita tekan sedikit dia tidak mudah retak. Oke guys.